بارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali washabbi amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini kembali memudahkan kita semua untuk menyempatkan diri, meringankan langkah kita hadir dalam majlis rutinan bulanan ini. Setelah kita alhamdulillah bersama-sama telah menyelesaikan kewajiban salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita khususnya pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan sebesar-besarnya dan kita diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa tidak pernah kita lupakan, kita haturkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut setia beliau hingga hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kembali kita akan melanjutkan kajian fikih Syafi'i dalam pembahasan kitab Al-Matnus Syarif, sebuah kitab fikih ringkas yang disusun oleh salah seorang ulama Indonesia, maha guru para ulama-ulama Indonesia, yaitu Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif atau yang biasa dikenal dengan Mbah Khalil Bangkalan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai masalah tayammum, yaitu mengenai sebab-sebab seseorang boleh bertayamum. Sebagaimana yang maklum bersama bahwa tayamum ini merupakan cara taharah atau bersuci sebagai pengganti wudu dan mandi wajib. Jadi seseorang yang akan melaksanakan sholat dan memiliki hadas kecil sehingga, dan tidak ada air misalnya, atau dia memiliki hadas besar, maka diperkenankan untuk melakukan tayamum. Secara garis besar, tayamum ini memiliki dua sebab. Yang pertama adalah karena tidak ada air sama sekali, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakannya. Kemudian yang kedua adalah ada air tetapi diperlukan untuk sesuatu yang lebih penting. Misalnya untuk makan dan minum, ya, untuk membersihkan najis, ya, atau untuk memberi minum hewan-hewan yang kita pelihara. Maka kita diperbolehkan untuk mendahulukan hal-hal tersebut, lalu kita melaksanakan sholat dengan cara bertayamum. Selanjutnya rahimakumullah, kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan tayamum. Kita coba selesaikan semua pembahasan tayamum ini. Selanjutnya di sini adalah pembahasan mengenai syarat-syarat tayamum. Ya, seperti biasa akan kita baca dari kitab ini dan kemudian kita akan jelaskan satu persatu dari pembahasan ini. Bahwa syarat tayamum itu ada 5. Ya, kita baca syurutut tayammum syarutuhu khamsatun
dukhulul waqti wa talabul ma'i in ihtaja ilaih wa turabut tahur wa izalatun najasati awwalan wal ijtihadu fil qiblati in tayammama lis-shalah. Ya, syarat melaksanakan tayamum itu ada 5. Yang pertama adalah masuk waktu. Yang kedua mencari air jika memerlukannya. Yang ketiga debu yang suci dan mensucikan. Yang keempat menghilangkan najis terlebih dahulu. Dan yang kelima berusaha menentukan kiblat jika bertayamum untuk melaksanakan sholat. Jadi rahimakumullah, setelah kita bahas tentang syarat tayamum, berikutnya adalah syarat pelaksanaan tayamum. Bahwa sebuah tayamum dinyatakan sah apabila memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama, tayamum itu harus dilakukan apabila telah masuk waktu sholat. Jadi kalau waktu sholat belum datang, maka tidak boleh kita bertayamum untuk sholat tersebut. Misalnya kita mau sholat isya, ya, lalu kita tidak dapatkan air di waktu maghrib begini, maka kita boleh bertayamum apabila telah datang waktu isya. Ya, jadi sudah masuk waktu isya, barulah kita bertayamum. Sebabnya mengapa demikian? Karena tayamum ini merupakan cara bersuci dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat itu artinya kita boleh bertayamum terbatas pada memang hal yang ketika diperlukan saja. Nah, sebelum waktu sholat isya, kita hakikatnya belum memerlukan untuk tayamum. Karena kewajiban sholat isya belum datang kepada diri kita. Sholat isya itu baru menjadi wajib kepada kita semua apabila telah datang waktunya. Jadi misalnya saat ini kita sudah sholat maghrib, apakah sholat isya itu sudah wajib bagi kita? Belum. Ya, tunggu nanti waktu isya. Ya kan, bisa saja ada tiba-tiba seseorang meninggal setelah maghrib dan belum sholat isya. Ya. Jadi kita tidak tahu apakah akan sampai waktu isya atau tidak. Jadi isya itu menjadi wajib bagi kita semua apabila telah datang waktunya. Nah, jadi kita bertayamum itu adalah kalau memang sudah wajib melaksanakan sholat, lalu tidak ketemu air, dan itu tentu harus menunggu waktu isya sudah datang. Nah, inilah syarat yang pertama. Yang kedua adalah disyaratkan seseorang untuk mencari air terlebih dahulu. Jadi misalnya kita sekarang mau bertayamum, ya kita pastikan dulu memang tidak ada air. Ya, kita pastikan tidak ada air di mana-mana. Kemudian kita harus melaksanakan sholat, maka ketika itulah kita bertayamum. Ya, jadi tidak boleh kita tidak mencari dulu, tidak berusaha dulu, hanya kira-kira saja tidak ada air lalu kita bertayamum, maka itu tidak diperkenankan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan debu yang suci dan mensucikan. Ya, sebagaimana kalau kita berwudu menggunakan air, juga harus menggunakan air yang suci dan dapat mensucikan, yaitu air yang murni. Begitu pula dalam tayamum, harus menggunakan debu yang murni, yang tidak tercampur benda yang lain dan belum dipakai untuk tayamum yang lain, atau juga bukan debu yang mengandung najis. Jadi kalau kita bertayamum dengan debu misalnya yang tercampur dengan tepung, maka tidak boleh. Atau ada debu tanah bercampur dengan debu batu atau pasir atau debu dari daun-daunan atau kayu-kayuan, maka juga tidak sah tayamumnya, karena tayamum itu harus menggunakan debu yang berasal dari tanah, ya, dan harus murni, ya. Kemudian begitu juga kalau ada debu murni tetapi dia tercampur najis, juga tidak boleh kita pakai, sebagaimana tidak boleh pakai air yang mengandung najis. Begitu juga misalnya ada debu yang sudah dipakai untuk tayamum orang lain. Ya, jadi ada debu-debu yang dipakai oleh seseorang di wajah mereka, kemudian dirontokkan misalnya gitu, dibersihkan dari wajah, terus diwadahin, dikumpulkan, lalu dipakai kembali untuk tayamum, maka tidak boleh, ya, karena artinya debu itu sudah pernah dipakai. Istilahnya kalau dalam air adalah air mustakmal yang sudah dipakai di dalam berwudu seseorang, ya.
Jadi debu ini harus debu yang suci dan mensucikan, debu yang murni, debu yang bersih, tidak ada najis, ya debu yang tidak mustakmal atau digunakan oleh orang lain. Selanjutnya juga yang keempat adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau bertayamum, sementara di badan kita ada najis, maka kita harus bersihkan dulu, dan membersihkannya tentu dengan air. Kalau tidak ada air bagaimana? Maka dia tetap sholat. Ya, ya sebagian ulama mengatakan sholatnya tetap sah, ya tidak perlu diulang, dan sebagian yang lain menyatakan sholatnya harus diulang karena dia bertayamum sementara di badannya masih ada najis, dan najis itu tentu secara umum adalah sesuatu yang membatalkan sholat, ya membuat sholat kita menjadi tidak sah. Kemudian yang kelima adalah berusaha mencari arah kiblat, menentukan kiblat jika kita bertayamumnya itu untuk sholat. Ya misalnya kita mau sholat isya, ya lalu kita mau bertayamum, sementara kita di sebuah daerah yang tidak kita kenal arah kiblatnya, maka sebelum kita mencari debu dan kita bertayamum, maka terlebih dahulu kita cari arah kiblat. Ya setelah kita tahu ya arah kiblat yang benar, ya dengan usaha kita itu barulah kita mencari debu untuk bertayamum. Nah inilah beberapa syarat ya yang disebutkan di sini berkaitan dengan proses pelaksanaan tayamum. Jadi tayamum itu kembali saya ulangi harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama yaitu harus telah masuk waktu terlebih dahulu. Ya tidak boleh sebelum masuk waktu sholat orang itu sudah tayamum terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah mencari air. Ya setelah masuk waktu, sudah waktunya kita tayamum, kita cari air terlebih dahulu. Yang ketiga, menggunakan debu yang suci dan mensucikan, yaitu debu yang murni, tidak tercampur dengan benda lain. Kemudian debu yang suci, yaitu yang tidak terkena najis, dan bukan debu yang musta'mal atau debu yang sudah dipakai bertayamum oleh orang lain. Kemudian yang keempat adalah menghilangkan najis. Ya, jadi kalau di badan kita atau pakaian kita ada najis, maka harus dibersihkan sebelum kita bertayamum. Dan yang terakhir adalah mencari arah kiblat ya sebelum kita bertayamum. Baiklah, alhamdulillah, selanjutnya adalah rukun tayamum. Nah, ini adalah proses pelaksanaan tayamum. Ya, sebagaimana dalam ibadah lain ada rukunnya, dalam wudu juga ada rukun, maka dalam tayamum juga ada rukun. Perbuatan inti, perbuatan pokok di dalam tayamum. Dalam tayamum ini ada 5 rukun. Ya, akan kita baca. Wa furuduhu khamsatu asya. Al-awwalu an-niyyatu 'inda an-naqli, wa tsani naqlut turabi, wa tsalitsu mashul wajhi, wa rabi'u mashul yadaini ma'al mirfaqaini, wal khamisu at-tartib. Rukun tayamum ada 5. Pertama, niat ketika memindahkan debu. Kedua, memindahkan debu. Ketiga, mengusap wajah. Keempat, mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Kelima, tertib. Jadi hadirin, dalam pelaksanaan tayamum harus kita perhatikan 5 hal ini. Kalau salah satunya tidak dilakukan, maka tayamum tidak sah. Yang pertama, niat. Ya, sebagaimana ibadah yang lain, tayamum juga memerlukan niat. Bagaimana cara berniat? Niatnya yang secara ringkas kita menyatakan nawaitut tayammum, atau pakai bahasa kita, saya berniat tayamum. Tidak masalah kita niat pakai bahasa Indonesia sebagaimana dalam masalah wudu, dan niat ini harus dinyatakan dalam hati. Maksudnya jangan sampai kita melafalkan niat tapi hatinya tidak tidak menyatakan niat tersebut, karena niat itu merupakan perbuatan hati. Jadi di dalam hati kita harus ada keinginan untuk bertayamum tersebut. Dan niat dalam bertayamum ini sebagaimana dalam ibadah yang lain dilakukan pada awal pelaksanaan tayamum. Ya, pada awal pelaksanaan ibadah dalam hal ini tayamum, yaitu ketika kita memindahkan
sedang ketika kita proses memindahkan debu, yaitu ketika tangan kita letakkan di di debu, sambil kita angkat, kita berniat, ya, kita angkat begini, kita berniat, saya niat tayamum, ya. Nah, ketika kita niat tayamum, kalau di dalam wudu itu ada kalimat menghilangkan hadas kecil. Kalau di dalam tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Nah, ini penting untuk kita ketahui adalah bahwa di antara perbedaan tayamum dan wudu, kalau wudu itu menghilangkan hadas. Ya, jadi menghilangkan hadas artinya kita yang awalnya tidak suci, kalau wudu menjadi suci. Kalau tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Jadi kalau ada saya tidak suci, misalnya baru buang angin, terus saya tayamum, hakikatnya masih belum suci saya ini. Nah, terus untuk apa tayamum? Kata para ulama, tayamum itu adalah listibahatis shalah, yaitu sebagai izin atau tanda kebolehan untuk sholat. Jadi tayamum itu adalah hanya sekedar izin seseorang yang bertayamum untuk sholat ketika nggak ada air. Maka oleh karena itu, kalau misalnya saya tayamum, sudah selesai tayamum, tiba-tiba saya dapat air dan saya belum sholat, maka apakah saya harus wudhu ataukah saya tidak perlu wudhu karena saya sudah tayamum, saya langsung sholat saja? Maka kata para ulama, orang tersebut harus wudhu. Karena apa? Tayamum tadi belum menghilangkan hadasnya. Dia cuma diberikan izin untuk sholat dengan tayamumnya. Maka ketika dia belum sholat, tiba-tiba ada air, maka sudah menjadi kewajiban dia hilangkan dulu hadasnya dengan cara dia berwudu. Jadi tayamumnya menjadi tidak berguna. Jadi sekali lagi, tayamum itu tidak menghilangkan hadas, hanya sekedar memberi izin untuk sholat. Maka kalau kita tayamum, ya, tadi saya katakan kita sekedar mengucapkan atau meniatkan saya niat tayamum sudah cukup. Tapi kalau ada yang mau menambah, ya, maka tambahannya saya niat tayamum, nawaitu tayamum listibahatis shalah, untuk diizinkan sholat, ya. Bukan seperti wudu. Kalau kita wudu mengatakannya nawaitul wudu, saya niat wudu li raf'il hadasil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, karena wudu menghilangkan hadas. Kalau tayamum tidak, hanya izin untuk sholat. Makanya juga kalau orang sudah tayamum, kemudian dia mau sholat lagi, sholat wajib, misalnya saya tayamum maghrib, lalu isya saya mau sholat isya, maka saya wajib tayamum lagi. Karena tayamum yang pertama itu adalah izin untuk satu sholat maghrib. Nanti isya saya izin lagi, ya, untuk sholat isya dan seterusnya. Ya, tapi kalau untuk sholat sunnah boleh dengan wudhu maghrib saya. Misalnya saya maghrib ini sudah sholat isya dengan tayamum, lalu saya mau sholat ba'diyah, mungkin setelah itu saya mau sholat sunnah yang lain, atau setelah itu saya mau baca Quran dengan saya pegang Qurannya, gak ada masalah. Ya, semua itu nggak ada masalah. Yang harus diulang tayamumnya kalau mau sholat wajib yang kedua, maka dia harus ulangi lagi tayamumnya, ya. Jadi kembali saya sampaikan adalah kalau kita mau tayamum niat, dan niatnya itu setelah kita ambil debu tayamum dari lantai, kita angkat lalu kita mengatakan saya niat tayamum. Nah itu, ya. Kemudian hadirin, yang kedua adalah dari rukun tayamum. Tayamum itu ada disyaratkan seseorang yang bertayamum harus memindahkan debu. Maksudnya ada proses, ada usaha dari orang yang bertayamum untuk memindahkan debu. Kalau tidak ada usaha, maka tidak sah tayamumnya. Maksudnya seperti apa? Misalnya begini, ada orang berdiri di luar rumah, tiba-tiba bertiup angin sangat keras dengan membawa debu-debu dari tanah. Ya, lalu debu itu menerjang tubuhnya. Nah, lalu dia kalau berniat tayamum, saya niat tayamum dengan hembusan debu tadi, maka tayamumnya tidak sah. Ya, karena dia tidak ada usaha. Dia hanya berdiri saja. Ya, tayamum itu disyaratkan dipindahkan dengan tangannya. Beda dengan wudu. Kalau wudu, kita berdiri di luar, tiba-tiba turun hujan, membasahi semua wajah kita, lalu kita berniat, saya niat wudu, maka wudunya sah. Karena di dalam wudu tidak ada syarat untuk
memindahkan air, ya, beda dengan tayamum. Apa sebabnya? Seperti tadi sebenarnya teorinya sama, yaitu karena tayamum ini adalah toharoh yang darurat, ya, dan kedaruratan itu ditunjukkan memang dengan usaha dia mencari, membuktikan tidak ada air dan segala macam, lalu dia mencari debu, lalu dia gunakan untuk dirinya, ya, kira-kira seperti itu. Jadi harus ada usaha. Jadi dia perlu memukulkan tangannya, lalu dia pindahkan debu di tangan itu ke wajahnya. Lalu yang ketiga, rukun tayamum yang ketiga, perbuatan tayamum yang ketiga adalah mengusap wajah. Jadi ketika kita bertayamum, yang diperintahkan adalah mengusapkan debu itu ke wajah. Dan ketika diusapkan, tidak disyaratkan merata ke seluruh bagian wajah, sebagaimana ketika kita wudhu dengan air. Kalau kita wudhu dengan air, maka air itu harus mengenai semua bagian dari permukaan wajah kita, termasuk bulu-bulu atau rambut-rambut yang tumbuh di permukaan wajah kita. Semuanya harus kena tanpa terkecuali. Kecuali memang ini jenggot, ya, dan godek bagi laki-laki yang tebal, maka yang diwajibkan adalah bagian luarnya saja, ya. Tapi kalau tayamum, hadirin, cukup kita usapkan saja sekali, ya, secara merata dalam arti dia berusaha meratakannya. Kalau dalam proses itu ternyata ada bagian yang tidak terkena debu, maka tidak masalah, ya. Jadi misalnya pojok-pojok mata ini kan jelas nggak kena debu itu. Kalau kena debu kan malah susah, ya. Kemudian bagian-bagian jenggot atau kumis seseorang, tidak mungkin kumisnya kita masukkan debu satu-satu begitu, kan tidak mungkin. Jadi yang penting kita usap sekali, maka itu sudah cukup meskipun ada bagian-bagian yang tidak terkena debu. Nah, disinilah pentingnya teknik dalam mengusap debu ke wajah, bagaimana yang paling efektif dan yang paling cepat. Yaitu caranya, hadirin, jadi kita ambil dulu debu di tanah, ya, dengan kedua telapak tangan kita, lalu nanti dianjurkan kita kurangi debunya dengan kita pukulkan kedua tangan begini, ya, supaya tidak terlalu tebal, ya. Kemudian kita letakkan kedua telapak ini di kening seperti ini. Diletakkan di kening, ya, kemudian lalu kita tarik ke arah pipi, ke samping, kemudian kita tarik ke tengah. Nah, seperti itu, sekali saja. Jadi tidak seperti wudhu di mana kita dianjurkan untuk menggosok-gosok dan meratakannya. Kalau di dalam tayamum ini cukup sekali usap. Selanjutnya yang keempat, dari rukun tayamum ini adalah mengusap kedua tangan sampai ke siku-siku. Jadi prosesnya juga sama, diusap sekali dari debu yang ada di telapak, kemudian mengusapnya pun cukup sekali saja. Jadi tidak dianjurkan untuk meniga-kalikan. Dan tata caranya pun yang penting harus kita ketahui, ya, setelah kita usapkan kedua telapak di wajah kita, maka kita kemudian meletakkan lagi tangan di permukaan debu, ya. Kemudian kita angkat. Nah, telapak yang kanan ini kita gunakan untuk mengusap yang tangan kiri, telapak yang kiri kita gunakan untuk yang kanan. Dan dalam hal ini dianjurkan tangan kanan dulu kita usap. Jadi kita pakai telapak kiri. Jadi posisinya seperti ini, empat jari ini kita katupkan, kita rapatkan, yang jempol kita pisah. Nah, yang rapat ini kita letakkan di punggung telapak kanan. Kita letakkan seperti ini, ya, di dalam telapak, kemudian kita tarik ini sampai pergelangan. Sampai pergelangan telapak kita yang terbuka ini kita tutup supaya mengenai sisi daripada daripada tangan ini. Jadi kita tutup begini setengah genggaman, ya. Kemudian kita tarik sampai ke siku. Jempol ini masih belum disentuhkan apa-apa, ya. Jempol ini tetap kita pisah, ya. Jadi jempol ini tidak nempel sama sekali. Kemudian setelah itu kita putar tangan ini, karena tadi punggung tangan sudah diusap,
Sekarang bagian dalam tangan kita putar, lalu kita tarik lagi telapak ini ke arah pergelangan tangan. Ya, telapak tidak diusap dulu karena di telapak tangan ini masih ada debu untuk tangan kiri. Ya, jadi sampai pergelangan sudah cukup. Ya, sampai situ. Kemudian gantian telapak kanan untuk tangan kiri. Seperti tadi, telapaknya jarinya kita rapatkan, jempol kita pisah, kita letakkan di punggung telapak kiri. Kita tarik sampai pergelangan, kemudian dikatupkan ya kanan kiri, kita tarik sampai sampai siku-siku, lalu kita putar ya, kemudian kita tarik lagi. Nah, baru telapak dengan telapak kita bertemukan dengan jempol sekalian. Ya, seperti itu. Nah, ini terakhir. Sudah selesai prosesnya, ya. Jadi pinggir-pinggir telapak ini dan pinggir jari itu tidak terkena debu sama sekali. Ya, karena nggak ada proses kita sela-sela itu tidak ada, ya. Dan itu sah ya, karena seperti saya katakan tadi, dalam tayamum ini tidak disyaratkan semua bagian anggota tayamum terkena debu. Ya, yang penting diusap sekali secara merata. Dan yang terakhir adalah tertib, artinya kita harus mendahulukan wajah sebelum mengusap kedua tangan. Ya, nah itulah tata cara atau proses dari pelaksanaan tayamum. Kemudian berikutnya sunnah-sunnah tayamum. Wa sunanuhu khamsun, as-siwaku wa tasmiyatu wa taqdimul yumna 'alal yusra wal muwalatu wa takhfifut turab. Perbuatan yang disunnahkan atau dianjurkan dalam tayamum ada 5, yaitu bersiwak, kedua membaca basmalah, yang ketiga mendahulukan yang kanan dari yang kiri, yang keempat muwalah, dan yang kelima mengurangi debu. Jadi ada beberapa sunnah dalam tayamum, tetapi tidak sebanyak dalam wudhu. Tayamum ini sangat simple, sunnahnya pun tidak banyak. Justru sebagian sunnah dalam wudhu, kalau dipraktekkan dalam tayamum malah jadi makruh. Misalnya meniga-kalikan, ya, kemudian menggosok bagian-bagian yang sempit atau yang sulit dicapai air. Semua itu justru kalau dipraktekkan dalam tayamum, bukannya menjadi bagus, malah menjadi makruh, sesuatu yang tidak baik. Jadi sunnah tayamum ini sangat sederhana. Yang pertama adalah bersiwak. Ya, siwak ini tetap ya, yaitu membersihkan mulut ya dengan kayu siwak atau dengan sikat gigi. Kemudian membaca basmalah, ini juga sama seperti di dalam tayamum. Kemudian yang ketiga mendahulukan yang kanan dari yang kiri, ini juga sama dalam tayamum, dan ini hanya berlaku pada tangan kanan dan tangan kiri ya. Jadi di dalam tayamum tidak ada misalnya mencuci kedua telapak tangan seperti dalam wudhu ya, tidak ada. Itu semuanya dilewati. Kemudian yang keempat adalah muwalah, yaitu berkelanjutan. Artinya setelah seorang itu mengusap wajah, segera dia mengusap tangannya tanpa dijeda yang lama. Ya, kalau misalnya dijeda yang lama, maka tidak batal tayamumnya, cuma menjadi tidak baik. Jadi seharusnya yang baik adalah tayamum itu langsung dilakukan sampai selesai. Dan yang terakhir adalah mengurangi debu. Seperti yang saya katakan tadi, dengan memukulkan kedua telapak tangan kita ini supaya debunya sedikit berjatuhan. Dan yang terakhir hadirin, pembahasan tentang perbuatan yang membatalkan tayamum. Wa yabtulut tayammumu bi thalathati asya'. Ma abtalal wudu'a war riddatu wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi qabla as-shalah wa la yujma'u bi tayammumin wahidin baina fardhataini. Tayamum menjadi batal karena 3 perkara, yaitu 1 perbuatan yang membatalkan wudu, 2 murtad, 3 dan mengira ada air jika tayamum disebabkan karena kehilangan air sebelum pelaksanaan sholat. Tidak dikumpulkan dengan 1 tayamum antara dua sholat yang wajib.
Jadi hadirin, yang membatalkan tayamum ini ada 3. Yang pertama, semua perbuatan yang membatalkan wudhu. Misalnya buang air kecil, buang angin, ya, atau menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram dan lain sebagainya sebagaimana dalam wudhu. Yang kedua adalah murtad. Jadi kalau ada seorang, naudzubillah, misalnya murtad dalam keadaan dia bertayamum, lalu dia kembali lagi dalam Islam, ya, maka dia harus bertayamum kembali karena murtadnya itu membatalkan tayamumnya. Dan yang ketiga adalah mengira adanya air, ya. Jadi kalau ada orang sudah tayamum lalu dia mengira ada di sebuah tempat ada air dan dia belum sholat, maka tayamumnya batal. Dia harus cari air itu dulu, memastikan tidak ada air, baru dia tayamum dan sholat. Dan ini yang terakhir, ya, penegasan dari sebelumnya. Dan 2 sholat itu hanya bisa dilaksanakan dengan 2 kali tayamum. Ya, 1 sholat hanya untuk satu tayamum hanya bisa dipakai untuk 1 kali sholat saja. Hadirin rahimakumullah, demikianlah pembahasan mengenai tayamum. Ini sudah kita selesaikan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai najis. Sebelum kita lanjutkan, kita bahas terlebih dahulu, kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau orang sakit, juga untuk pergi ke kamar mandi, barangkali dia nggak bisa dia tayamum di ruangan itu bisa dipakai atau harus ngambil wudhu karena air di masjid itu atau di mata ya. Baik. Orang yang sakit termasuk orang yang boleh untuk bertayamum. Namun sakit yang seperti apa? Yaitu sakit yang tubuhnya yang tidak boleh disentuh oleh air. Misalnya ada orang sakit cacar, ya, lalu kata dokter jangan dikenakan air karena nanti bisa menyebar ke seluruh tubuh. Tapi atau orang yang misalnya luka bekas operasi, kata dokter kalau luka itu kena air maka akan memperlambat kesembuhan dan lain sebagainya. Hanya jenis sakit yang seperti itu saja. Kalau ada orang demam tinggi atau ada orang sakit perut atau dia vertigo, ya, muter-muter kepalanya nggak bisa ke kamar mandi, maka orang itu tetap wajib wudhu. Terus bagaimana dia tidak bisa kamar mandi? Orang di sekitarnya wajib mewudukan orang itu. Ya, wajib mewudukan orang itu. Jadi dia wudhu di tempat tidur, ya wudhu di tempat tidur. Bagaimana supaya tidak basah? Nah, itu tekniknya saja. Ya, kita beli semprotan, hadirin, kemudian kita atur supaya spraynya itu, penyemprot airnya kita buat perbesar supaya benar-benar air itu yang menempel di wajah adalah cukup banyak, yang dia sampai bisa mengalir sendiri. Karena itulah syarat minimum membasuh dalam wudhu. Jadi nggak boleh hanya sekedar basah-basah lembab, itu tidak boleh. Jadi airnya memang harus mengalir, menetes, ya, dari atas bisa berjalan sendiri. Jadi orang-orang sakit itu bukan sembarang sakit untuk tayamum, tapi adalah sakit yang memang nggak bisa dikenakan air. Nah, seperti itu, Pak. Ada orang sakit baru operasi pada bagian perut, dia nggak bisa banyak bergerak, tetap wudhu dia karena wajahnya, tangannya masih sehat, nggak ada masalah. Ya, ada orang diinfus di bagian punggung telapaknya. Oke, yang bagian infus karena ada infus nggak bisa kena air, tapi bagian jari-jarinya boleh nggak kena air? Boleh, wajib kena air. Begitu. Dan itu sepakat para ulama. Makanya di dalam pembahasan toharoh ini ada istilahnya, ada bab khusus namanya al-mashu alal jabirah, mengusap perban. Jadi perban itu kan artinya ada orang mungkin luka di perban, ya,
Maka dalam memasuk perban itu, bagian-bagian yang terbuka, yang sehat, itu wajib kena air. Nah sekarang yang diperban itu sebagian ulama cukup dibasuh saja dengan air basah. Kita ambil air di tangan, kita buang, kita usapkan ke perban tersebut, selesai. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i lebih berat lagi masalah perban ini, Pak. Ya, yang mungkin sangat sulit kita praktekkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, misalnya tangan kita terperban bagian kiri seperti ini di pergelangan, ya. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, orang itu harus wudhu seperti biasa. Ketika sampai pada bagian perban, ya, perbannya dia usap tadi dengan air, lalu orang itu diperintahkan untuk tayamum. Harus tayamum dia. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang pakai perban itu wudhunya atau bersucinya dua. Ya wudhu, ya tayamum. Makanya pendapat mazhab Syafi'i dalam masalah ini paling berat. Ya, dan ini saya kira sangat sulit kalau dipraktekkan oleh orang-orang biasa. Maksudnya orang biasa itu maksudnya orang umum, ya. Kecuali orang yang punya kekuatan iman lah atau kekuatan batin yang kuat, ya, maka dia baru bisa melakukannya. Maka untuk orang umum seperti ini, paling-paling yang realistis adalah kita fatwakan untuk memakai pendapat di luar mazhab Syafi'i yang lebih ringan itu, begitu. Demikian, Pak. Iya, betul. Iya, iya. Jadi begini hadirin, itulah memang problem kita dan banyak hal. Saya bukan dapati di satu tempat ini saja gitu ya. Banyak sekali orang-orang Islam di negeri kita ini, ya, dia mengatakan Islam tapi ibadahnya masih jauh dari sesuatu yang benar gitu ya. Bahkan saya pernah ketemu ada orang yang wudhunya saja salah gitu. Wudhunya saja salah, mandi wajibnya juga salah. Ini kan lebih parah sebenarnya. Secara hukum bagaimana ibadah orang itu? Tidak sah, sepakat seluruh ulama. Apa yang harus dilakukan? Mengqadha semua sholatnya. Kenapa? Kenapa tidak ada keringanan? Kan saya tidak tahu. Tidak tahu itu adalah sebuah uzur yang bisa diterima kalau memenuhi dua syarat. Satu, orang itu baru masuk Islam. Mungkin 2-3 hari nggak ngerti tentang tayamum, dia cuma tahu tentang wudhu saja. Oke, dimaklumi karena dia mualaf. Ya. Yang kedua, orang itu tinggal di sebuah tempat yang tidak ada orang Islamnya. Atau ada orang Islam tapi tidak ada ulamanya. Maka dimaklumi. Nah, kalau kita di Indonesia ini, apalagi di Palembang, setiap pojok ada kiai. Ya, jadi kita nggak masuk dalam kategori orang yang dimaklumi karena kebodohan. Yang terjadi adalah orang bodoh itu karena kelalaian. Kelalaian apa? Kelalaian tidak mau belajar. Ya, di mana-mana ada pengajian, diundang nggak pernah hadir. Terus dia sholatnya salah. Yang salah siapa? Ya, yang salah orang itu. Diajak belajar nggak mau belajar. Ya, gitu. Jadi orang dimaklumi kesalahannya itu hanya karena dua hal tadi. Dia baru masuk Islam atau dia tinggal di tempat yang tidak ada orang Islam. Nah, itu saja. Ya, gitu, Pak. Jadi, apa yang terjadi kalau kita itu yang memang harus kita ulangi secara hukum fikih begitu, Pak. Ya, secara hukum fikihnya seperti itu. Ya. Wah, jadi saya banyak utang. Ya, nggak apa-apa, makanya kita perlu perbaiki diri terus, ya. Nabi itu sudah mengingatkan kita itu harus selalu belajar sampai dari buayan sampai liang lahat, kan begitu, ya. Dan seorang muslim itu tidak boleh terlepas dari seorang ulama. Memang dia dalam semua urusan harus kontak ulama dulu. Dia mau dagang apa, tanya dulu. Boleh nggak saya dagang begini? Boleh nggak saya mau nanam ini? Boleh nggak saya mau bisnis ini? Punya kewajiban dia. Jangan sampai dia udah dagang dulu, sudah itu baru dia tanya, Pak, saya ini punya bisnis begini, apa pendapat Bapak? Ya salah ini Pak, nggak boleh. Banyak begitu. Ya, nah itulah orang Islam itu punya tanggung jawab untuk belajar itu, Pak.
Wallahu a'lam. Ada lagi hadirin? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita misalnya punya air, ya, misalnya 1 gelas begini, lalu kita mau berwudu, ya, lalu setelah kita pakai ini ternyata nggak cukup, ya, kakinya belum cukup atau kaki satu sudah kebasuh, satunya belum kebasuh, lalu nggak ada air sama sekali. Apa status hukum wudunya? Wudunya tidak sah, karena wudu sah itu kalau dia lengkap sampai semuanya selesai terbasuh, baru wudunya sah. Tidak boleh setengah badan pakai air, setengahnya pakai tayamum, nggak boleh begitu, ya. Jadi kita pilih mau pakai air ya air, kalau pakai tayamum ya tayamum dengan syarat-syarat tadi itu, ya. Kemudian yang kedua ada air mustakmal. Air mustakmal itu suci tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai wudhu. Lalu pilihannya ada mustakmal atau debu. Maka kita bersuci pakai apa? Pakai debu. Karena adanya air mustakmal itu dan tidak ada air yang suci dan mensucikan, yang ada hanya air mustakmal, itu sama dengan tidak ada air sama sekali. Ya, ada air tapi mustakmal. Ya, maka sama saja tidak ada air sama sekali. Yang kita cari itu kan bukan sekedar air. Ya, ketika kita mau berwudu lalu nggak ada air, itu kan bukan nggak sekedar nggak ada air, tapi nggak ada air yang bisa dipakai untuk wudu. Gitu. Kita cari keliling, ternyata ada bak, tapi satu bak itu najis atau mustakmal, ya sama aja nggak ada air. Berarti kita harus bertayamum, gitu. Ya. Kecuali kalau kita punya air mustakmal banyak, ada beberapa ember, bisa kita gabung jadi satu. Maka kemustakmalan air itu bisa berubah jadi suci kalau mencapai 2 kulah, yaitu kurang lebih 200 liter. Nah, kira-kira seperti itu baru kita dapat air yang suci dan mensucikan. Demikian wallahu a'lam. Ya. Bagaimana? Rukun ketiga dan keempat dari tayamum. Rukun keempat dan kelima. Rukun keempatnya adalah mengusap tangan sampai keduanya, dan yang kelimanya adalah tertib. Ya, jadi prosesnya tayamum saya ulang kembali, kita ngambil tanah lalu kita niat, ya. Lalu kita usapkan ke wajah, kemudian usapkan ke tangan dan tertib. Ya, wallah. Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, betul. Iya. 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 Ya, jadi para ulama berbeda tentang apa yang dimaksud dengan debu. Ya, dalam mazhab Syafi'i debu yang dimaksud adalah debu tanah. Kalau dalam mazhab Hanafi debu yang dimaksud adalah semua debu, meskipun dari batu, dari kayu, dari apa, yang penting debu. Itu pendapat mazhab Hanafi. Ya. Nah, adapun dari jok atau dari dinding yang kelihatan nggak ada debunya, itu kalau dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Dalam mazhab Syafi'i, Pak, nggak sah. Dalam mazhab Syafi'i itu harus nyata ada debu. Kita pegang begini, ada di sini tapak debu, ada tapak telapak debunya kelihatan. Ya, kalau di dinding begini nggak sah. Dalam ini aja di karpet ini nggak sah. Karena meskipun kalau kita pukul-pukul karpet ini kan berdebu semua. Tapi kalau kita pukulkan tangan kita ke karpet kan kelihatan debu nggak di sini? Nggak kelihatan. Di udara kita ada debu nggak ini? Banyak. Apa kita tayamum dengan udara? Nggak boleh. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi ada fatwa, ya, termasuk di Saudi dulu
menyikapi wudhu bagi para jamaah haji yang di pesawat. Ya, maka disitulah kemudian keluar fatwa karena menyulitkan, karena di zaman itu kondisi memang sangat susah, ya. Stok air di pesawat nggak banyak dan lain sebagainya, cara penggunaan airnya juga banyak yang nggak tahu. Akhirnya sejumlah ulama ada yang membolehkan wudhu dengan di jok pesawat gitu. Jadi dalam kondisi itu dibolehkan berdasarkan fatwa tersebut gitu. Tapi kalau kita sehari-hari begini, saya kira kita cari debu lah, ya, cari debu yang sebenar-benarnya. Kira-kira begitu, Pak. Wallahu a'lam. Ya. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, karena waktu Isya telah datang, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa kita fahami dan bisa kita amalkan untuk kesempurnaan ibadah kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk selalu menuntut ilmu dan memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.